alihi wa sahbihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'du. Ayuhat talabah abna'i salih rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita lanjutkan pembahasan kita di kamar mandi aja. Kami telah membahas tentang asratus sa'ah. Caranya adalah keluarnya Dajjal, ya, kemudian turunnya Nabi Isa alaihi salam, kemudian setelah itu ada Ya'juj dan Ma'juj, kemudian terbitnya matahari dari tempat tenggelamnya min maghribiha, dari arah barat, ya, terbitnya matahari dari barat. Kemudian terjeda karena terlupa, ya, oleh kita, terjeda, kemudian kita masuk ke beriman kepada hari akhir, ya, Ahlussunnah wal Jamaah beriman kepada hari akhir. Kemudian kita sebutkan apa itu hari akhir dan sebagian nama-nama dari hari akhir. Baik. Maka sebab itu kita lanjutkan lagi pembahasan tentang asratus sa'ah, tentang tanda-tanda kiamat besar, ya, 10 tanda kiamat besar. Kita masuk ke yang perlu kita bahas saja, ya, satu saat. Di antaranya adalah sekarang kita akan membahas dabah, ya, dabah, binatang, ya, yang keluar dari bumi. Baik. Bagaimana yang kita ketahui, ya, bahwasannya tidak akan tegak hari kiamat sampai, ya, Allah memunculkan apa, atau sampai tidak akan terjadi kiamat sampai terjadi 10 tanda tersebut. Di antaranya adalah munculnya dabah. Dan munculnya dabah ini, binatang bumi ini, ya, di akhir zaman nanti menjelang hari kiamat adalah salah satu tanda dekatnya hari kiamat, ya, yang sudah kita bahas sebelumnya. Namun untuk lebih jelasnya, lebih detailnya, kita akan bahas lagi dalilnya satu persatu. Kita bahas yang pertama firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat An-Naml ayat yang ke-82, wa idza waqa'al qawlu 'alaihim akhrajna lahum dabbatan minal ardi tukallimuhum annan nasa kanu bi ayatina la yuqinun. Tukallimuhum annan nasa kanu bi ayatina la yuqinun. Wa idza waqa'al qaul, dan apabila perkataan telah jatuh atas mereka, ya. Kemudian wa idza waqa'al qaulu 'alaihim, dan apabila perkataan telah jelas jatuh atas mereka, akhrajna lahum dabbatan minal ard, maka kami keluarkan sejenis binatang melata dari bumi, ya, tukallimuhum annan nasa kanu bi ayatina la yuqinun, yang akan mengatakan kepada mereka apa? Annan nasa kanu bi ayatina la yuqinun, bahwasannya sesungguhnya manusia dulu tidak yakin kepada ayat-ayat kami. Ayat ini menjelaskan, ya, ayat yang mulia ini menjelaskan tentang kemunculannya binatang, ya, jenis binatang melata dari bumi, ya. Hal itu terjadi bahwasannya manusia telah rusak, ya, keadaannya telah rusak, meninggalkan perintah-perintah Allah, menggantikan agama yang benar ini dengan sesuatu yang batil. Ya, ketika itu Allah mengeluarkan binatang dari dalam bumi kepada mereka. Lalu binatang tersebut berbicara dengan manusia atas hal tersebut.
atas hal itu. Bentar. Bentar ya. Baik. Para ulama berkata tentang makna firman Allah Subhanahu wa taala, waqa'al qawlu alaihim. Ya, maksudnya adalah telah pasti ancaman untuk mereka, atas mereka, karena perbuatan mereka yang terus-menerus melakukan kemaksiatan, ya, kefasikan. Mereka berpaling dari ayat-ayat Allah, membangkang, tidak mentadaburi ayat-ayat Allah, tidak mengamalkan hukum-hukumnya, juga tidak berhenti melakukan kemaksiatan, terus melakukan kemaksiatan. Dan sehingga nasihat sudah tidak lagi bermanfaat untuk mereka. Maka tidak dapat diingatkan lagi dari kedudukan tersebut. Lalu Allah berfirman, jika mereka telah melakukan hal demikian, maka kami akan mengeluarkan binatang dari dalam bumi yang dapat berbicara dengan mereka, yaitu binatang yang dapat memahami dan berbicara dengan mereka. Nah, padahal binatang biasanya tidak bisa berbicara dan tidak mengerti kecuali kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Ya, binatang bisa, Nabi Sulaiman satu-satunya manusia yang bisa berbicara dengan binatang. Ya, biasanya manusia tidak bisa berbicara, binatang itu tidak bisa berbicara dengan manusia. Maka hal itu memberitahukan bahwasannya, menyatakan bahwasannya manusia tahu ya bahwa apa yang terjadi ketika itu binatang itu keluar dan berbicara dengan mereka, maka binatang itu menandakan adalah tentang dekatnya kiamat ya dari Allah SWT. Jadi bahwasannya itu adalah tanda dekatnya kiamat ya yang Allah kirim kepada manusia. Kemudian Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, jatuhnya perkataan atau ketetapan atas mereka terjadi dengan wafatnya para ulama, hilangnya ilmu, dan diangkatnya Al-Quran. Maka beliau berkata, melanjutkan, perbanyaklah membaca Al-Quran sebelum ia diangkat. Jadi Al-Quran nanti akan diangkat. Ya, Al-Quran menurut Ibnu Mas'ud akan diangkat. Ya, mereka bertanya, mushaf-mushaf ini akan diangkat, lalu bagaimana dengan yang ada di dada-dada mereka? Artinya dengan di hafalan manusia. Ya, bagaimana dengan hafalan manusia? Beliau Ibnu Mas'ud menjawab, Al-Quran akan diambil pada malam hari. Jadi orang-orang yang hafal Al-Quran akan diambil hafalan Al-Quran pada malam hari. Lalu di pagi hari mereka kosong. Tiba-tiba pagi hari mereka sudah ya, kosong, tidak ada Al-Quran ya dari Al-Quran. Sudah tidak ingat lagi. Melupakan la ilaha illallah dan mereka terjatuh pada ucapan jahiliyah juga syair-syair mereka. Hal itu terjadi ketika perkataan ketetapan jatuh atas mereka. Baik, sekarang dalil dari sunnah. Ya, Imam Muslim rahimallahu taala riwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salasun idza kharajna la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu au kasabat fi imaniha khaira tulu'us syams min maghribiha wad dajjal wad dabbatul aq. Ini sudah kita bahas di sini. Ada 3 hal yang akan keluar ya, nanti ada 3 hal yang jika keluar maka tidak akan berguna lagi keimanan orang-orang yang belum beriman sebelumnya atau belum mengusahakan kebaikan yang dilakukan dengan dalam keimanan yang tersebut. Apa saja 3 itu? Terbitnya matahari dari barat, dajjal, dan binatang bumi. Maka beliau pun meriwayatkan dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, beliau berkata, aku telah menghafal satu hadis dari Rasulullah SAW yang tidak pernah kulupakan setelahnya. Aku mendengar beliau Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, inna awalul ayati khurujan tulu'us syams min maghribiha
Sesungguhnya tanda-tanda kiamat yang pertama kali muncul adalah terbitnya matahari dari barat. Ya, wa khurujud dabati 'alan nasi duhan, dan keluarnya binatang ya kepada manusia pada waktu duha. Kemudian lanjutannya fa ayyuhuma ma kana qabla sahibatiha fal ukhra ala ithriha qariban. Maka yang mana saja yang terlebih dahulu keluar, maka yang lainnya terjadi setelahnya dalam waktu yang dekat. Setelah terbit matahari, maka terus. Kalau sudah terbit matahari dari barat, maka akan datang ayat-ayat atau tanda-tanda kiamat yang lainnya. Kemudian yang ketiga juga sudah dijelaskan hadis dari Huzaifah bin Asid tentang tanda-tanda besar hari kiamat, sebutkan diantaranya adalah binatang, ya, binatang bumi. Sebagian riwayat yang lain disebutkan binatang bumi, daba, dan sebagian yang riwayat yang lain disebutkan dabatul ard. Kemudian Imam Ahmad juga pernah meriwayatkan dari Abu Umamah radhiyallahu anhu secara marfu dari Nabi SAW, beliau bersabda, akan keluar binatang, lalu dia akan memberikan tanda kepada manusia pada hidung mereka. Kemudian mereka akan menjadi banyak di tengah-tengah kalian, sehingga ada seseorang yang membeli unta, lalu dia bertanya, dari siapakah engkau membelinya? Dia menjawab, dari seseorang yang hidungnya diberikan tanda. Ya, jadi akan keluar binatang, daba, lalu dia akan memberikan tanda kepada manusia pada hidung mereka. Ya, kemudian mereka pun manusia banyak ya, hidungnya yang dikasih tanda banyak, sehingga ada seorang yang beli unta, lalu dia bertanya, dari siapakah engkau membelinya? Dia menjawab, dari seorang yang hidungnya diberikan tanda. Baik, yang berikutnya adalah Imam Muslim rahimahullah meriwayatkan juga dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, ya, bersegeralah kalian beramal sebelum datang 6 hal. Kemudian beliau menyebutkan diantaranya, salah satu diantaranya adalah binatang bumi. Ya, kemudian Imam Ahmad dan Tirmizi rahimahullah meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi SAW, beliau bersabda, seekor binatang akan keluar dengan membawa tongkat Musa alaihissalam dan cincin Sulaiman alaihissalam. Lalu dia akan memberikan tanda cap, ya, sebagai tanda pengenal kepada seorang yang kafir. Ya, Afan, salah seorang perawi hadis, yang berkata, pada hidung seorang kafir diberi jadi apa dengan cincin, ditandai dengan cincin. Dan menjadikan bercahaya serta memutihkan wajah seorang yang mukmin dengan tongkat. Jadi memberikan tanda cahaya untuk orang mukmin dengan tongkat. Kalau orang kafir dengan cincin, orang mukmin dengan tongkat. Sehingga orang-orang yang sedang berkumpul pada hidangan makanan akan saling menyeru. Maka yang ini berkata, wahai mukmin, sementara yang lainnya berkata, wahai kafir. Ya, itulah dalil-dalil yang menceritakan tentang akan datangnya dabah. Ya, akan datangnya dabah. Sekarang pertanyaannya, ya, dari jenis apa binatang dabah tersebut? Ya, dabah itu seperti apa? Para ulama berbeda pendapat menjelaskan tentang dabah, ya, dan dia semua pendapatnya, ya, tidak ada pendapat yang sharih, ya, yang apa namanya, yang tegas, ya. Di antaranya beberapa pendapat itu adalah Imam Al-Qurtubi rahimahullah berkata, pendapat yang pertama bahwasannya binatang tersebut adalah anak unta yang disapih oleh dari untanya Nabi Saleh. Ya, anak unta yang disapih dari untanya Nabi Saleh, dan ini pendapat yang tepat kata Imam Al-Qurtubi. Ya, kata Imam Al-Qurtubi. Pendapat ini diperkuat dengan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud atau yang diisi dari Huzaifah bin Asid Al-Ghifari. Beliau berkata, Rasulullah SAW menyebutkan binatang, lalu beliau menuturkan hadis di dalamnya ada ungkapan lam yar'ihim illa wahya
targhaw bainar rukni wal maqam. Mereka tidak mengembalakan unta, melainkan hanya bersuara di antara rukun dan maqam. Artinya di antara rukun Yamani dan maqam Ibrahim. Yang menjadi dalil dari ungkapan sabda Nabi SAW adalah targhaw. Sementara raghaun adalah suara yang hanya ditujukan untuk unta. Yang secara bahasa ragha itu bahasa yang ditunjukkan untuk unta. Hal itu ketika unta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dibunuh, maka unta yang disapih darinya kabur. Ya, lalu batu terbuka sehingga dia masuk ke dalamnya. Akhirnya menutupinya dan dia berada di dalamnya hingga keluar dengan izin Allah Azza wa Jalla. Kemudian Al-Qurtubi rahimahullah berkata, sungguh indah orang yang berkata, ya, dan ingatlah keluarnya unta sapihan unta Nabi Saleh yang akan memberikan tanda mana yang kafir dan mana yang beriman. Ya, ini pendapatnya Al-Imam Al-Qurtubi, ya, yang disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi. Namun pendapat ini yang menjadikan landasannya adalah hadisnya itu, rawinya itu matruk, ditinggalkan hadisnya. Demikian pula dijelaskan bahwasannya sebagian kitab lapas tadenau ya atau tarbau sebagai pengganti dari lapas targo sebagaimana disebutkan dalam kitab Al-Mustadrak Al-Imam Al-Hakim. Jadi kalau targo ya unta, tapi yang lain tadenau atau tarbau juga bukan ya. Jadi pendapat ini dilemahkan oleh pendapat ulama yang lain. Kemudian di antara pendapat berikutnya yang disebutkan oleh para ulama adalah bahwasannya binatang tersebut adalah al-jassasah. Al-jassasah yang disebutkan dalam hadis Tamim Ad-Dari. Ini Ustaz sebutkan kemarin. Tamim Ad-Dari adalah sahabat yang dia bertemu dengan jassasah dan bertemu dengan Dajjal ya, yang dikerangkeng. Ya, apa ikat ya. Nah, dia terdampar di sebuah pulau ya, Tamim Ad-Dari. Kemudian balik dan menceritakan pada Rasulullah SAW. Pendapat ini dinisbatkan kepada Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu. Ya, sementara dalam hadis Tamim radhiyallahu anhu tidak ada sesuatu yang menunjukkan bahwasannya al-jassasa adalah binatang yang akan keluar dari akhir zaman. Dalam hadis tersebut hanya diungkapkan bahwa beliau berjumpa dengan seekor binatang dengan bulu yang banyak. Lalu beliau bertanya kepadanya, siapa engkau? Maka binatang ini menjawab, ya, aku adalah al-jassasah. Yang dinamakan al-jassasah karena dia mencari-cari berita untuk Dajjal. Jadi binatang ini yang menjadi syawahid atau jadi ini mungkin ya pendapatnya para ulama yang mengatakan seperti ini karena jassasah ini bisa berbicara dengan Tamim Ad-Dari. Baik. Kemudian demikian pula riwayat tentang keadaan binatang yang menjadi pokok pembahasan kita ini, yaitu pelecehannya kepada manusia atas segala kekufuran mereka lakukan terhadap ayat-ayat Allah. Hal itu menunjukkan bahwasannya binatang ini bukanlah al-jassasah yang mencari berita untuk Dajjal. Jadi disanggah lagi oleh para ulama yang lainnya bahwasannya riwayat tentang keadaan binatang yang sedang kita bicarakan ini, dabah di sini, ya bukan seperti al-jassasah. Kalau al-jassasah kerjanya emang tugasnya apa? Dia mencari berita untuk Dajjal. Sedangkan binatang ini nanti ya akan menjelaskan pelecehan kepada manusia. Artinya memberikan tanda kepada manusia atas segala kekufuran ya. Orang yang melakukan kekufuran itu diberi tanda bahwasanya dia kafir gitu ya. Menjelaskan tentang pelecehannya kepada manusia atas segala kekufuran mereka terhadap ayat-ayat Allah. Kemudian yang berikutnya adalah yang mengatakan bahwasannya dia adalah sejenis ular yang mengawasi Ka'bah yang disambar oleh elang ketika orang Quraisy hendak membangun Ka'bah. Dapat ini dinisbatkan oleh Imam Qurtubi lagi kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang dinukil dari kitab An-Niqas. Akan tetapi beliau tidak menyebutkan sumbernya dan disebutkan juga oleh Al-Imam Asy-Syaukani di dalam tafsirnya. Ya, dan ini juga tidak ada dalil yang jelasnya. Kemudian
bahwa binatang itu adalah manusia. Ada yang pendapat lagi mengatakan bahwasannya binatang daba itu adalah manusia yang berbicara, mendebat dan membantah orang yang gemar melakukan bid'ah dan kekufuran agar mereka berhenti. Yaitu orang yang binasa itu binasa dengan keterangan hujahnya yang nyata, dan agar orang yang hidup itu hidup dengan keterangan hujahnya yang nyata. Ini juga pendapat ini dinyatakan juga oleh Imam Al-Qurtubi juga. Jawabannya bahwasannya jika binatang ini adalah manusia, jawabannya adalah bahwa jika binatang ini adalah manusia yang membantah para bidah, maka binatang tersebut bukanlah tanda dari kekuasaan Allah, ya, bukan tanda kekuasaan Allah yang keluar dari kebiasaan. Ya kan, dabah diceritakan di sini adalah dabah itu sesuatu yang wow gitu, sesuatu yang di luar nalar manusia, di luar kebiasaan manusia. Ya kalau pendapatnya itu bahwasannya dabah itu ada manusia, ya berarti ini ya tidak menjadi tanda sebagai tanda kekuasaan Allah yang keluar dari kebiasaan manusia. Juga bukan merupakan salah satu tanda-tanda dari tanda kiamat yang ke-10 tadi. Pendapat tersebut pun mengandung arti berpalingnya manusia dari penamaan terhadap orang yang alim, masa orang yang mengingatkan tentang akhirat, ya, seorang alim, seorang imam, masa dinamakan dengan dabba, binatang, ya. Hal ini keluar dari kebiasaan para ahli biasa, karena dabba ya binatangnya, sedangkan ini adalah manusia. Juga keluar dari sikap menghormati para ulama atau orang yang berilmu. Tapi ada yang mengatakan juga dabba ini dari jenis ya binatang dari sisi isim saja, nama atau jenisnya. Untuk semua binatang yang melata, ya, isim atau jenis untuk binatang melata. Jadi kita jelaskan saja binatang yang melata sudah, ya. Dan bukan hewan tertentu, pokoknya binatang yang melata yang memiliki berbagai keajaiban. Ya, binatang melata ini memiliki berbagai keajaiban dan juga keanehan. Ya, ajaib dan aneh karena sesuatu yang di luar kebiasaan manusia. Mungkin saja yang dimaksud dengannya adalah segala macam bakteri yang berbahaya yang telah membuat manusia menderita. Ya, bakteri bisa dapat membunuh manusia ketika melukai seorang yang membawa pesan berupa nasihat pada manusia. Seandainya mereka memiliki hati, ya, bisa berpikir sehingga mereka sadar dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada agamanya, dan menekan mereka untuk menerima hujah. Ya, sebab contoh tindakan lebih dekat melekat pada sekedar ucapan saja. Dikasih contoh maka akan lebih melekat daripada cuman nasihat dengan ucapan saja. Ya, dan ini pendapat ini dipegang oleh Abu Ubayyah. Tadi disebutkan bakteri itu disebutkan oleh Abu Ubayyah dalam komentar terhadap kitab An-Nihayah Al-Fitan wal Malahim karya Imam Ibnu Katsir. Dan pendapat ini juga jauh dari kebenaran, ya. Di antaranya bahwa bakteri itu ya penyakit sudah ada dari zaman dulu yang menghancurkan tubuh manusia, tanaman serta ternak. Bakteri juga tidak bisa dilihat oleh mata telanjang manusia, mata kita biasa gini. Ya, adapun binatang yang menjadi hari kiamat itu, nanti tanda-tanda hari kiamat itu, dabah itu, tidak ada seorang pun yang mengatakan bahwasannya dia tidak bisa dilihat. Justru dia bisa dilihat. Bahkan Nabi SAW menyebutkan keadaannya yang menunjukkan bahwasannya manusia bisa melihatnya. Beliau menyebutkan bahwa binatang tersebut membawa tongkat Nabi Musa dan cincin Nabi Sulaiman. Dan hal lainnya yang telah kami sebutkan sebelumnya. Ya, yang sudah disebutkan sebelumnya. Bahwasannya binatang itu juga memberikan tanda kekufuran dan keimanan, ya, di wajah-wajah manusia ketika itu. Jadi sehingga wajah seorang mukmin menjadi semakin jelas. Kemudian demikian pula terlihat sebuah tanda di hidung seorang kafir. Adapun bakteri ya sama sekali tidak bisa melakukan hal tersebut. Ya, mungkin pendapat ini ya ada diambil dari banyaknya pendapat yang disebutkan bahwasannya tentang sifat-sifat binatang ini. Ya, akan tetapi ya kekuasaan Allah lebih agung. Allah bisa, ya, melakukan hal-hal yang di luar kebiasaan manusia. Ya, maka riwayat yang dinyatakan sahih dari Rasulullah SAW, maka kita wajib untuk menerimanya. Karena tidak ada yang sebelumnya ya jelas, ya, binatang apa tersebut, binatang apa. Yang jelas binatang melata, ya, yang mereka punya keajaiban, punya bisa berbicara. Demikian pula penghalang apakah
yang merintangi kita untuk memahami suatu lafaz ya tentang dabah di sini ya dengan makna yang tampak ya, ya jelas ya maknanya. Makanya namanya adalah dabah, udah binatang yang melata. Baik, dijelaskan juga dalam sebuah hadis ya bahwa keduanya akan keluar pada waktu yang berdekatan antara dabah dengan eh, apa namanya munculnya terbitnya matahari dari barat ya. Sesungguhnya tanda kiamat yang pertama kali muncul adalah terbitnya matahari dari barat dan keluarnya binatang kepada manusia pada waktu duha. Jadi muncul matahari dari barat, kemudian waktu duhanya muncul binatang. Mana saja yang terlebih dahulu muncul, maka yang lainnya terjadi setelahnya dalam waktu dekat. Ya, jadi yang wajib kita imani adalah Allah akan mengeluarkan binatang yang melata. Yang wajib kita imani adalah Allah akan mengeluarkan binatang yang melata dari dalam bumi di tengah-tengah manusia yang akan mengajak manusia berbicara ya di akhir zaman. Ingat, binatang melata yang mempunyai keanehan, keajaiban yang bisa berbicara, di antaranya bisa berbicara dengan manusia dan mengingatkan manusia, maka perkataan binatang tersebut terhadap manusia merupakan tanda ya bagi mereka yang menunjukkan bahwasannya mereka berhak mendapatkan ancaman karena sikap mereka yang mendustakan ayat-ayat Allah. Dengan keluarnya binatang tersebut, maka semua manusia akan paham dan mengetahui, oh bahwasannya dia adalah sesuatu yang di luar kebiasaan kita, kebiasaan manusia. Kan nggak mungkin ada binatang yang bisa berbicara dengan manusia. Maka di luar kebiasaan yang manusia, yang akan memberikan bahwasannya ini adalah isyarat tentang dekatnya hari kiamat. Padahal sebelumnya mereka sama sekali tidak beriman dengan ayat-ayat Allah, juga tidak membenarkan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara pendapat yang perkuat pendapat bahwasannya binatang ini dapat berbicara dan mengajak manusia ya dengan perkataan mereka ya, mengajak manusia yang berbicara dengan perkataan mereka yang bisa mereka dengarkan dan mereka pahami adalah ungkapannya dalam surat An-Naml tadi ya. Maka ada binatang yang mengatakan berbicara dengan manusia dalam surat An-Naml tadi. Dalam surat ini terdapat juga beberapa pembahasan, pembicaraan antara sekelompok binatang dari serangga, ya burung, kemudian ada jin, ya, dan juga Nabi Sulaiman alaihissalam, ya, tentang pembicaraan antara mereka. Lalu setelah itu dijelaskan ada binatang dan pembicaraannya dengan manusia sesuai dengan peristiwa yang tersebut dalam surat An-Naml secara umum. Jadi jelas dabah itu adalah binatang. Nggak perlu kita ganti-ganti, binatang yang melata, sudah selesai. Baik, tempat keluarnya. Sekarang kita akan bahas tempat keluarnya. Ya, setelah kita mengetahui bahwasannya dabah itu adalah binatang melata ya, yang memiliki keanehan yang bisa berbicara dengan manusia. Sekarang kita akan bahas tempat keluarnya binatang tersebut, dabah tersebut. Ya, pendapat para ulama berbeda pendapat ya tentang keluarnya, tapi secara garis besar mereka berpendapat bahwasannya keluarnya adalah di Mekah Al-Mukarramah dari masjid ya yang paling mulia. Bahwasannya yang pertama, pendapat yang pertama adalah bahwasannya dia keluar dari Mekah Al-Mukarramah dari masjid yang paling mulia. Ya, pendapat ini diperkuat oleh hadis yang diriwayatkan dalam Al-Awsat ya, Al-Awsat dari Uzaifah bin Asid. Ya, beliau memakukan hadis ini pada Rasulullah SAW. Beliau berkata, binatang akan keluar dari masjid yang paling besar. Tak kala mereka sedang duduk-duduk tiba-tiba bumi bergetar. Ketika mereka sedang demikian, tiba-tiba bumi terbelah. Ya. Kemudian Ibnu Uyainah rahimahullah berkata binatang tersebut akan keluar ketika Al-Imam Mahdi akan memimpin sholat Aid. Ini pendapatnya Ibnu Uyainah berkata ya, binatang tersebut akan keluar ketika Imam Mahdi akan memimpin sholat Id. Seseorang yang diutus untuk mendahului jamaah haji. Dia dijadikan sebagai orang yang terlebih dahulu pergi untuk mengabarkan kepada mereka bahwasannya binatang tersebut belum keluar.
Kemudian bahwa binatang ini akan keluar 3 kali. Pendapat yang kedua, binatang ini akan keluar 3 kali. Dia keluar di sebagian lembah, kemudian dia sembunyi lagi, kemudian dia keluar lagi di sebuah kampung, kemudian dia sembunyi lagi, lalu muncul terakhir di Masjidil Haram. Ya, ya intinya sebagian besar mengatakan bahwasannya munculnya adalah di tanah Mekah, ya, tanah Mekah. Wallahu a'lam bishawab. Sebagian besar para ulama mengatakan munculnya di Mekah. Baik, yang terakhir ya, aktivitas binatang. Binatang ini memiliki aktivitas ya, kegiatan yang ketika dia berada di bumi ya, ketika keluar dari bumi, binatang ini ya, binatang yang besar ini ketika keluar ya, jika dia keluar maka dia akan memberikan tanda ya di hidung ya, tanda kepada orang-orang yang beriman dan juga tanda kepada orang-orang yang kafir ya. Adapun orang yang beriman maka binatang ini akan memberikan tanda di wajahnya, pada wajahnya, sehingga menjadi wajahnya itu bersinar. Ya, hal ini merupakan tanda keimanannya orang tersebut. Jadi ada orang beriman ketika bertemu dabba maka akan diberikan tanda orang beriman tersebut dan wajahnya menjadi bersinar dan menandakan bahwasannya jelas orang itu adalah orang yang beriman. Hal ini menandakan tanda keimanan. Sementara orang yang kafir, binatang ini akan memberikan tanda di hidungnya, ya, sebagai tanda kekufurannya. Ya, taib. Hanya kepada Allah kita memohon perlindungan ya. Semoga kita dijauhkan dari tanda yang diberikan di hidung ya. Taib. Dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa taala ya, akhrajna lahum dabatan minal ardi tukallimuhum. Ya, kami keluarkan sejenis binatang melata dari bumi yang akan mengatakan kepada mereka, akan berkata kepada mereka. Yang pertama maknanya adalah dia mengajak bicara seperti biasa, mengajak bicara. Ya, pendapat ini berdasarkan qiraahnya Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Tunabbi'uhum, tukallimuhum bermakna tunabbi'uhum. Yang kedua, melukai mereka. Pendapat ini berkuat dengan tukallimu diganti dengan jadi taklimuhum, artinya melukai, ya, melukai mereka. Taklimuhum ya, dari ambil dari kata al-kalmu ya, maknanya adalah luka. Jadi taklimuhum artinya melukai mereka. Qiraah ini juga diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Jadi maknanya adalah memberi tanda. Jadi ada yang maknanya memberi tanda dan ada maknanya saling berbicara. Pendapat ini juga diperkuat oleh hadis Abu Umamah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, binatang itu akan keluar dan akan memberikan tanda pada hidung-hidung mereka. Jadi pendapat pertama memberikan tanda berbicara kepada manusia, saling berbicara. Kemudian pendapat yang kedua adalah memberikan luka, ya, melukai mereka, itu memberikan tanda, ya. Dan diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwasannya beliau berkata keduanya dia lakukan. Maksudnya berbicara dilakukan, kemudian memberikan tanda juga dilakukan. Dan berkata Imam Ibnu Katsir ya, rahimallahu taala, beliau berkata inilah pendapat yang bagus ya. Jadi tidak ada kontradiksi di dalam. Jadi binatang itu berbicara kepada manusia dan binatang itu pun memberikan tanda kepada manusia. Adapun perkataannya kepada manusia adalah apa? Anannasa kanu bi ayatina la yuqinun. Anannasa kanu bi ayatina la yuqinun. Sesungguhnya manusia tidak yakin kepada ayat-ayat kami. Quran surat An-Naml ya. Jadi bahwasannya binatang itu nanti akan berbicara, sesungguhnya manusia dahulu tidak yakin kepada ayat-ayat kami. Dan ini qiraah yang membacanya dengan hamzah dipatahkan anannasa, bahwasannya ya. Maknanya adalah binatang tersebut memberitahukan mereka bahwa manusia sebelumnya tidak yakin dengan ayat-ayat Allah. Taib. Itulah yang bisa Ustadz sampaikan. Kurang dan lebihnya Ustadz mohon maaf. Ada yang mau ingin ditanyakan?
Tidak. Yang mau bertanya dipersilakan. Ditanya biar cepat. Rashid, Anda masih punya utang Rashid. Nanti segera besok ya ke kelas sana. Taib. Hari apa Ustaz? Selasa. Apa? Hari apa? Selasa Ustaz. Ya hari Selasa. Ya hari Selasa. Emang kelas 4 hari Senin libur? Libur Ustaz. Ustaz, kajiannya wajib Ustaz. Di mana wajib? Kajian yang di sekolah Ustaz. Ya, kajian dari sekolah suruh datang ya. Yang sigor-sigor, yang kibar-kibar. Kalian masuknya ke kibar 456. 56 itu sama Kak siapa namanya? Ya, Istrinya. kalau yang kelas 2 masuknya sigor 1 2 3. Iya, Sigor. Sigor itu hari Rabu, kalau yang kibar itu di hari Kamis. Baik, kita tanya aja, Stat. Pertanyaannya apa, Stat? 6 Sat. Pertanyaannya apa mana? Di manakah tempat keluarnya dabah menurut para ulama? Ayo, di manakah keluarnya dabah menurut para ulama? Yang tidak nyalain kamera berarti akan ditanya. 1, 2, Masjidil 3. Haram. Oh. Langsung nyalain kamera semua. Di Masjidil Haram, bener gak, Stat? Ustaz di mute Ustaz. Masih ke mute, Stat? Taib. Taib. Pendapat yang para ulama memang banyak mengatakan bahwasannya pendapatnya adalah kebanyakan para ulama mengatakan di Masjidil Haram. Di masjid yang paling besar. Taib. Pertanyaan berikutnya. Ya, jenis apakah dabah tersebut? Jenis apakah dabah tersebut? Taib. Kita lihat ya, akan nyalain kamera. Ini kelas ada Hamzah, ada FM iPhone, Pindah Prayuhana, Afdan. Ya, Ahdan nama Afsyar. Tadi pertanyaannya Dabah hewan yang melata. Taib. Hewan yang melata yang melakukan sesuatu di luar kebiasaan apa? Di luar kebiasaan manusia. Iya. Di luar kebiasaan manusia. Taib. Mumtaz. Jenis hewan melata yang melakukan sesuatu di luar kebiasaan manusia. Ada hewan yang bertemu dengan seorang sahabat, ya, yang kerjaannya mencari berita tentang Dajjal. Apakah hewan tersebut? Apa namanya hewan? Hah? Jasasa. Ya, Rashid jawab terus. Rashid, siapakah nama dari sahabat yang bertemu Al-Jassas? Tamim Ad-Dari. Tamim Ad-Dari. Baik, apa kegiatan dabah yang berada di muka bumi? Apa yang dilakukan dabah ketika berada di muka bumi? Ayo. Ayo, ditunjuk ya. 1, 2, 3, ditunjuk. Wizan. Hamzah, Al-Bukhari. Hamzah tidur. Kegiatan dabah ketika berada di bumi. Atair, kegiatan dabah ketika di muka bumi apa? Jangan mikir. Iya. Ada 2 kegiatannya. Ada apa Ustaz? Ya, kegiatan dabah di muka bumi apa, Zah? Kegiatan dabah. Misalkan orang muslim dengan orang kafir.
Apa tadi? Memberikan tanda, ya itu memberikan tanda antara tanda muslim, kemudian orang kafir dengan tanda orang kafir. Terus yang kedua, Dan tanda kafir. Berikan tanda. apa? Hamzah, Bukhari. Apa Ustaz? Kegiatan daba yang satunya lagi apa? Nggak tahu tuh. Iya. Iya. Kurang tahu Ustaz. Hah? Kurang tahu. Kurang tahu. Iya. Ini. Yang lain Apa, bantu. Nggak ada yang tahu. Kegiatan dabah di muka bumi, Farhan. Selain memberi tanda, untuk manusia memberi tanda, ya tanda di wajah agar wajahnya bersinar untuk orang muslim, orang beriman, kemudian memberikan tanda di hidung untuk orang kafir menandakan dia orang kafir, ya. Nah, satu lagi, apa kegiatannya dia? Selain sebelum memberikan tanda itu apa dia? Gak ada yang tahu? Tukallimuhum. Apa tukal? Berbicara. Nah, berbicara. Berbicara. Apa pertanyaan berikutnya? Apa ucapan atau pembicaraan bicara apa daba itu kepada manusia? Ada di Quran surat An-Naml. Apa? Apa ucapannya? Apa ucapannya? Apa yang dikatakan kepada manusia? Udah ada musik di sini. Perkataan dabah kepada manusia adalah anannasa apa? Anannasa kanu biayatina nggak ada yang ngapal berarti. Anannasa kanu biayatina la yuqinun. Sesungguhnya manusia dahulu tidak yakin kepada ayat-ayat kami. Ini ancaman ya. Manusia tuh nggak yakin dulu sama ayat-ayat kami. Maka diberi tanda dia. Taib. Sudah tadi? Cukup insya Allah Ustaz. Ustaz ya. Masya Allah. Nah, Ustaz Adit. Jazakumullah khairan. Barakallahu fikum. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad wa alaihi wasallam. Nah, kembalikan kepada Ustaz Adit. Fadhil. Jazakumullah khairan. Barakallah. Taib. Sebentar. Alhamdulillah kajian hari ini sudah selesai. Yang tadi menjawab ada Rashid, kemudian ada siapa lagi tadi yang menjawab? Rashid, Hamzah, sama Ahdan. Nanti ada tambahan 2000 ya. Hamzah 4 Bukhari bukan Hamzah 2 Mekah ya. Nanti ditambah berarti Rashid tambah 2000 lagi ya. Barakallahu fikum. Ustadz, Ahdan siapa? Ahdan Ana atau Ahdan Akmal F?
jawab nggak ahdan? Bukan ahdan antum, ahdan yang kelas 5. Ya. Antum pakai jawab dong. Ahdan antum jawab dan ya. Baik, barakallahu fikum. Insyaallah kita jumpa lagi di kajian berikutnya dengan materi berikutnya setelah munculnya dabbah yang mengingatkan manusia kalau mereka tidak meyakini ayat Al-Qur'an, akhirnya keluarlah dabbah tersebut. Baik, berikutnya tentang apa, Ustaz Afwan? Kalau jadi kita bahas tentang yang lainnya, Sat. Semisal dukhon atau penenggelaman 3 tempat, dia penenggelaman di di barat, di timur atau di Jazirah Arab. Kalau enggak, nanti besok ya udah kita lanjut lagi ke tentang fitnah kubur, ya. Kita lanjut ke fitnah kubur. Nanti gimana nanti besok antara sampaikan ke antum. Jadi antara itu, kalau enggak kita lanjutkan tentang asratus saah yang lainnya, ataukah kita lanjut ke takut enggak keburu juga ya. Kita lanjut ke fitnah kubur. Fitnah kubur. Nauzubillah min dzalik. Taib, insyaallah. Baik, Ustaz. Semoga Gimana Allah, besok lagi nanti insyaallah. insyaallah. Taib, barakallahu fikum, syukran wa jazakumullahu khairan. Untuk teman-teman yang sudah hadir ada dari kelas 2 Mekah, 4 Muslim dan 4 Bukhari, dan kelas 5 Darussalam. Baik, insya Allah untuk pertemuan sore hari ini sudah kita dapatkan materinya tentang musyadabbah. Insya Allah materi besok akan di-share lagi. Ana harap untuk teman-teman yang belum hadir bisa diajak, boleh teman, saudara atau dan lain-lainnya agar bisa merasakan manfaat. Terutama Ana harap antum bisa mencatat, jangan bengong aja ya. Karena ilmu itu dengan cara mencatatnya. Antum kalau bengong nggak dapat apa-apa. Ya, barakallahu fikum. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.